woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Saat gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza tengah diberlakukan, militer Israel justru mengalihkan fokus kekuatan mereka ke Jenin di tepi barat, area lain dari Palestina yang ingin dikuasai oleh Israel juga. Kota ini sendiri memang menjadi salah satu wilayah yang sering menjadi sasaran operasi militer Israel. Namun sekarang, gencatan senjata dilakukan di Gaza. Operasi militer benar-benar diberlakukan dengan besar-besaran, dengan melibatkan alat berat untuk menghancurkan jalan, pesawat tempur, heli, dan juga bom-bom besar. Dengan terbaru, bom super besar dilaporkan baru saja diledakkan pada minggu lalu, yang menghancurkan banyak gedung di kota Jenin. Jelas ini mengingatkan kita dengan kehancuran yang terjadi pada Gaza, di mana di sisi lain, ini juga membuktikan kekejaman dari negara Israel, yang baru-baru ini mendapatkan bantuan 2.000 pon tambahan bom dari Amerika. Sekarang, Netanyahu dilaporkan tengah terbang ke Washington. Perdana Menteri Israel itu diketahui akan jadi pemimpin negara pertama yang diundang oleh Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Di mana dalam interviunya baru-baru ini, Netanyahu menjelaskan jika ini membuktikan ikatan kuat antara Amerika dan Israel dengan mereka akan membahas cara mengalahkan Hamas hingga mengatasi ketakutan Israel pada Iran. In this meeting, we'll deal with the important issues, critical issues facing Israel and our region, a victory over Hamas, achieving the release of all our hostages, and dealing with the Iranian terror axis and all its components. Pada 21 Januari 2025, militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di kamp pengungsi Jenin dengan nama sandi Tembok Besi atau Operation Iron Wall. Operasi ini melibatkan ratusan tentara, helikopter, drone, dan kendaraan lapis baja dengan tujuan yang kami pikir untuk mengusir warga Jenin yang ada di area tersebut. Alat-alat berat digunakan untuk merusak jalan dan menghancurkan bangunan. Mereka jelas ingin bawa orang-orang tak bisa kembali ke area tersebut, di mana pada akhirnya Israel bisa menduduki wilayah yang terletak di West Bank itu. Sebagai info, menurut sensus tahun 2017 oleh Biro Pusat Statistik Palestina, kota Jenin memiliki populasi sekitar 49.908 jiwa, dengan kamp pengungsi Jenin yang terletak di dekatnya dihuni oleh sekitar 10.417 pengungsi Palestina. Itu kenapa operasi militer Israel ini adalah pengusiran besar-besaran lainnya yang dilakukan mereka seperti di Gaza. Dan kehancuran besar itu dapat kalian lihat saat bom demi bom diledakkan bersamaan baru-baru ini. Sekarang lihatlah momen saat pasukan Israel diduga bergembira usai menyaksikan bom itu diedarkan melalui layar. Melihat apa yang dilakukan Israel di Jenin, banyak analis politik dan organisasi hak asasi manusia berpendapat bahwa serangan Israel ke Jenin dan wilayah Palestina lainnya, terutama di tepi barat, menunjukkan ambisi perluasan wilayah. Sejak pendudukan tahun 1967, Israel terus membangun permukiman ilegal di tepi barat, yang menurut hukum internasional dianggap sebagai pelanggaran. Namun berkat dukungan dari Amerika, sulit untuk bisa menghukum Israel. Di sisi lain, Israel juga mengklaim bahwa serangan mereka ditunjukkan untuk membasmi terorisme dan menghancurkan infrastruktur militan Palestina. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan ini seringkali menghancurkan rumah-rumah warga sipil dan infrastruktur publik. Mereka mengusir orang-orang di sana, dan harusnya ini nggak lagi bisa dibantah. Apalagi jika kita melihat operasi militer Jenin baru-baru ini. Saat mereka coba menghancurkan kota ini, layaknya apa yang telah mereka lakukan di jalur Gaza. Tujuan besar memperbesar wilayah Israel.
Pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 22 September 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan sebuah peta yang ia sebut sebagai Timur Tengah baru. Peta tersebut menampilkan wilayah Israel yang mencakup tepi barat dan jalur Gaza, tanpa menunjukkan keberadaan wilayah Palestina yang diakui secara internasional. Artinya, di peta baru nanti, Israel benar-benar ingin menghapus Palestina dan menguasai seluruh tanah milik rakyat Palestina. Itu kenapa saat ini mereka benar-benar menghancurkan kota Gaza dan Jenin dengan propaganda mengejar teroris, padahal mereka memang menginginkan tanah rakyat Palestina. Selain itu, di peta yang diberi judul The Blessing juga menyoroti negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Sementara negara-negara seperti Iran, Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon ditandai dengan warna hitam dengan judul kutukan yang disebut sebagai pihak yang berseberangan dengan Israel. Di sini dijelaskan, peta yang diusulkan oleh Netanyahu ini dianggap mencerminkan ambisi Israel untuk memperluas wilayahnya dan mengabaikan hak-hak Palestina, serta menandakan perubahan dalam dinamika politik di Timur Tengah. Netanyahu butuh bantuan Amerika. Sama seperti yang terjadi di tahun 2017, saat Netanyahu jadi pemimpin negara yang pertama kali bertemu Donald Trump usai dilantik jadi presiden. Di tahun 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga kembali jadi pemimpin negara pertama yang bertemu Trump saat pada 4 Februari Netanyahu telah tiba di Washington DC. Di mana dalam pertemuan tersebut, Netanyahu sempat menjelaskan kepada media jika ia akan membahas hal-hal yang sangat penting terkait isu Israel di Timur Tengah. Jelas Netanyahu di sini sangat membutuhkan dukungan Trump. Dan sebagai sekutu dekat Israel, Trump dinilai siap melakukan apa yang diminta Israel. In this meeting, we'll deal with important issues, critical issues facing Israel and our region. A victory over Hamas, achieving the release of all our hostages, and dealing with the Iranian terror axis and all its components. Our decisions and the courage of our soldiers have redrawn the map. But I believe that working closely with President Trump, we can redraw it even further and for the better. I believe that we can strengthen security, broaden the circle of peace, and achieve a remarkable era of peace through strength. Jika kita mendengar apa yang disampaikan Netanyahu, maka dapat kita simpulkan, jika menggambar ulang peta bisa diartikan sebagai ambisi Israel untuk memperluas wilayahnya, dalam hal ini di Palestina. Netanyahu juga mengisyaratkan bahwa dengan dukungan Trump, Israel bisa melangkah lebih jauh dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Frasa memperluas lingkaran perdamaian sendiri sering digunakan Israel dalam konteks normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Tetapi ini juga bisa berarti menghilangkan kekuatan perlawanan Palestina dan Iran dari Timur Tengah. Secara umum, ada 3 poin pokok yang akan jadi bahasan utama di pertemuan itu. Pertama, Israel ingin Amerika Serikat memperkuat tekanan politik dan militer terhadap musuh utamanya. Kedua, mendapatkan lebih banyak dukungan militer, termasuk dalam bentuk senjata, intelijen, dan dana bantuan. Dan pada akhirnya memperluas dominasi Israel di Timur Tengah. Dengan menggambar ulang peta, Israel ingin memastikan keunggulan politik dan geografisnya di kawasan. Pada akhirnya, serangan Israel ke Jenin membuktikan bahwa kehancuran Gaza bukanlah akhir, melainkan permulaan. Israel terus memperluas wilayahnya dengan mengusir warga Palestina, menghancurkan kota-kota mereka, dan menggambarkan ulang peta Timur Tengah sesuai kepentingannya. Di balik semua ini, Netanyahu butuh Amerika. Pertemuannya dengan Donald Trump bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan langkah strategis untuk mengamankan dukungan penuh Amerika Serikat, dengan dalih perang melawan Hamas dan Iran. Kini dengan Trump di Gedung Putih, Netanyahu merasa memiliki kebebasan lebih untuk menjalankan agenda agresifnya di Timur Tengah. Lalu, apakah dunia akan diam melihat Israel menghapus Palestina dari peta dunia? Atau inilah saatnya bagi dunia untuk melihat lebih dalam, memahami strategi Israel, dan tidak lagi termakan propaganda perang yang mereka sebarkan? Waktu akan menjawab. Exaggerated hypothesis.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.